Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga siang yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim yang laki-laki untuk melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kaum muslimin umumnya dan diri khatib khususnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia, yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang mulia. Kemuliaan Rabiul Awal adalah dengan dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bukan hanya di dalam bulan Rabiul Awal saja kita baca. Bahkan sepanjang hari, sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia, kita mesti membaca sejarah Nabi. Untuk apa kita membaca sejarah Nabi? Tak lain dan tak bukan agar tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kecintaan kepada Allah dengan kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kata-kata hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah diikuti, Nabi sudah diteladani, ajaran Nabi sudah dilaksanakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk mencapai dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Dengan mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Dengan meneladani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ayat ini tidak asing bagi kita. Bahkan dalam setiap bulan Rabiul Awal kita sering mendengar ayat ini disampaikan. Tapi bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana cara meneladani Rasulullah? Yang pertama di antaranya adalah kita senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpedomankan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kalau dua perkara itu kamu pegang erat-erat, kamu pedomani dalam kehidupan, lan tadillu abada, kamu tidak akan pernah sesat selamanya, kata Nabi. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah berpegang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal aturan dalam kehidupan di dunia ini, maka insya Allah jangankan kebahagiaan di dunia akan kita dapat, di akhirat pun akan diberikan kenikmatan yang luar biasa ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mempercayai dan mempedomani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sebagai bentuk suri tauladan dari Rasulullah kepada kita, dan kita mesti mencontohnya adalah bagaimana kita senantiasa berpedoman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, bagaimana cara kita menteladani Rasulullah adalah dengan meningkatkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam salah satu hadis beliau, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya, min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, sehingga aku lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan manusia secara keseluruhan. Tentu pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita mencintai Rasulullah dengan lebih mencintai Rasulullah dibandingkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan bahkan harta kita? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah? Tentu adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan manusia yang terbaik ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merekomendasikan agar kita contoh beliau? Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Qalam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh kawan, oleh sahabat, oleh umat Islam, bahkan yang non-Islam pun mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Ada sebuah buku yang dikarang oleh orang non-Islam yang isinya 100 orang ranking manusia terbaik di dunia. Yang pertama ditempatinya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lain bertanya kepada dia, Michael Hart ini, justru dia mengatakan, bagaimana tidak, Muhammad itu sebagai orang yang terbaik, dia bukan hanya memperjuangkan untuk diri dan keluarganya, tapi dia memperjuangkan hak azazi manusia.
Dia bukan hanya mencari keuntungan, kebahagiaan di dunia untuk dirinya, tapi dia juga menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat orang lain. Nah, inilah pernyataan yang disampaikan oleh orang non-barat, orang non-Islam yang mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah meniru, meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik akhlak maupun ibadah beliau, maka apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, ketika kita sudah mencintai Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, ini adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah seseorang tidak akan diterima alias ditolak ketika dia hanya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah, tapi dia tidak percaya kepada Rasulullah, maka imannya ditolak. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang percaya kepada Rasulullah, dia yakin kepada Rasulullah, tapi kalau dia tidak percaya kepada Allah, maka imannya juga ditolak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan Allah beri nikmat kepada mereka sebagaimana Allah beri nikmat kepada para nabi, kepada siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita sudah meneladani dan mengikuti Nabi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat terjadi wahai Rasulullah? Lalu Nabi bertanya balik kepada orang yang bertanya ini, "Ma'aqdatalaha?" Kalau kiamat itu datang, apa persiapanmu? Apa yang kau siapkan? Bekalmu apa? Lalu kata orang badui ini, "Uhibbullah wa rasulah." Dia tidak mengatakan harta saya banyak, istri saya cantik, anak saya berpangkat dan berjabatan, tidak. Tapi dia mengatakan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Lalu Nabi mengatakan kepada orang badui ini, "Anta ma'aman ahbabtalah." Kamu nanti bersama siapa yang kamu cintai. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Barang siapa yang mencintai sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan kalau dia sudah mencintaiku, kata Nabi, nanti dia akan bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa wujud daripada apa yang kita dapatkan ketika kita sudah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan memberikan keridhaan kepada kita. Zakat amal iman, kata Nabi, akan merasakan manisnya iman kepada Allah. Man radiya billahi rabbah, orang yang redha Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulah, sebagai rasul, wabil islami dina, dan dia redha Islam sebagai agamanya. Inilah yang akan kita dapati ketika kita sudah mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Bukan hanya di dunia kebahagiaan yang akan kita dapati, tapi lebih daripada itu, kehidupan yang panjang, kekal abadi, itulah kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah membantu Nabi ketika Nabi kesakitan, dihardik, dimaki, dicaci, dilempar dengan kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy, namun ketika kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika ikhwani, kita saudaranya. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi ketika kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang yang terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.